Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para ibu-ibu sedaya, para jamaah Musalla Ad-Din Lemarab rahimakumullah. Semoga dirahmati oleh Allah SWT. Saat derenge pengawasan dipun milai, monggo kita kirim Fatihah, kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan guru-guru kita semua, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Walaupun sedikit, kalau manfaat maka itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berguna. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mawsalla sultanul awliya Asy Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila jami'il awliya'i tis'ah, wa khususan ila jami'i wali songo wa usuli mafrigin, thumma khususan ila jami'il ulama sidogiri wa usuli mafrigin, thumma khususan ila Ramaki Hajatul Hamid bin Abdullah bin Umar Basruan, wa khususan ila Ba'arif Segorobura, wa khususan ila Basola Semendih, thumma khususan ila Baslaka Basruan, wa khususan ila Al-Habib Ja'far bin Syekhana Seka Basruan, wa khususan Al-Habib Alwi Aseka Punakung, thumma khususan ila jami' abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa talamidana wa auladina wa dzurriyyatina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan jamaah Majlis Ta'lim Ad-Din Lemarab biniyatid du'a wal qubul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah SWT, sehingga ilmu yang kita kaji pada malam ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah, baik untuk kita maupun untuk anak cucu kita semua. Para rawuh sedaya ingkang mulya, niki nerusaken Isra Mi'raj napa kembali ke materi, karena ada hubungannya juga. Dan Isra Mi'raj niku nggih oleh-oleh salat lagi. Ada nggih pun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Isra riyen nggih. Isra itu perjalanan malam. Nabi menaiki kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Keledai itu apa? Kula mboten paham ya. Keledai. Jadi tekan nah. Keledai. Di tengah-tengah itu, di antara kedua itu. Jadi memang buruk itu hewan yang hidupnya ada di surga dan jenisnya adalah malaikat. Semerap malaikat tuh. Malaikat dengan manusia itu bahan ciptaannya beda. Kalau kita manusia berasal dari tanah, kembali ke tanah. Okay.
Kalau malaikat itu dari cahaya, kalau iblis dari api. Beda lagi. Kalau api itu mau ini kok panas sih. Kalau cahaya sinarnya itulah malaikat. Dan burung ini sama dengan malaikat, yaitu berasal dari cahaya. Karena berasal dari cahaya, maka burung ini kendaraan yang punya kecepatan luar biasa. Sekali panjenengan memandang jauh pandangan jenengan, itulah kecepatan burung pertama kali mencolot. Seret langsung tutup. Panjenengan badhe mirsani napa sing paling jauh di mriki? Gunung nggih. Gunung pundi? Gunung Semeru ketinggal jenengan. Wonten paling gunung sing Malang niku nanti apa? Trawas. Gunung Bromo ketinggal nggih. Jenengan ningali Gunung Bromo. Itulah pencorotannya burung satu kali pencorotan. Seret. Terus jarak antara kota Mekah dan sampai ke Palestina yang ditempuh oleh Rasulullah dengan menaiki buruk itu kurang lebih 1.200 kilo lebih. 1.200 lebih kilo nih. Berarti perkiraan antara Pasuruan sampai Jakarta nih. Lebih, insya Allah Banten. Atau luasnya Pulau Jawa kurang lebih. Kalau 500 kilo berarti Mekah ke Madinah. Ini 2 kali lipat ya. Karena luarnya Arab Saudi Palestina itu. Mungkin cuma 2 pencolotan tok seret langsung tutup. Di tengah-tengah itu Rasulullah ini diparingi gambaran tentang amalia seseorang ketika hidup di dunia, sing tampung maksudnya nggih. Nanti balasannya di akhirat kalau dia tidak bertaubat akan seperti ini. Napa niku? Yang pertama Rasulullah itu diperlihatkan ada seseorang yang besar, lemu maksudnya. Dan perutnya ini lebih besar dari rumah. Jadi wong gua gede, maru wetenge tak gedean maneh. Tak umah. Salah wis lemu, wetenge gede, tak mau wetenge apa? Siapa dia? Rasulullah akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat niki napa tiyang niki? Selama hidupnya bagaimana di dunia? Jawabannya malaikat Jibril, ini adalah orang yang ketika hidup di dunia dia sering makan hartanya anak yatim. Dan terus ngurumpat lari yatim itu bahaya, terutama menjadi pengelola yayasan yatim piatu. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Kalau salah, dosanya juga luar biasa. Ketika kita mau ngurumpat anak yatim dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, berjuang maksudnya, maka nanti katanya Rasulullah, ana wa kafirul yatim hakada. Rasulullah menunjuk ini. Saya dengan anak yatim nanti di akhirat seperti dua apa nih? Driji nih, jari berdekatan seperti ini. Jadi kumpul kalian lagi. Kan cedek ini. Ini kan dipisah ya, orang berjalan sama lagi. Tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah. Saking gede ini ganjarannya ngurungat lari yatim. Tapi kalau kita ini zalim kepada arek atim bapak ibu TKP akhirnya di rumah oleh Pak Le atau Bude atau buliknya, dunyanya ditelasakan. Maka nanti seperti itu. Terus yang kedua, ini diceritakan gambaran-gambaran ketika Isra niku kuat asline. Insyaallah sampai jam 11 mboten matur. Mungkin Pak Jalil seratan nggih. Kula napa singkat-singkat mawon. Yang kedua, Rasulullah diperlihatkan sebuah gambaran orang yang berada di neraka. Dia mau makan ada 2 pilihan. Yang pertama pilihannya dikasih daging yang masih baru lalu dimasak dan siap saji. Kali mangane tok benar. Wah enak teman-teman.
lebih enak daripada rawon nguling atau sate kumpul sakinah nggih. Nggih, rawon kuning ini terkenal niki. Yang kedua, dia juga disuguhkan dengan daging yang sudah busuk. Terus saya buka resepnya. Mungkin sudah lama sebuah bangkai lama tidak terurus dan tidak usah dimasak, langsung disukur dengan arbe. Orang ini lebih memilih daging yang busuk tadi ketimbang rawon kuning. Napa niku? Rawon sakinah tadi. Dipangan eco. Enak kan. Sing delok muta-muta, sing delok sing mangan mboten. Kuat pisan nggih. Mari mboten telas dikek malih. Telas dikek malih terus. Jadi sisa di neraka mangke nggih. Itu orangnya hidup. Nanti ketika hari kebangkitan, jasadnya manusia yang ada di kuburan atau mungkin hilang di laut, ada air barang kan dical ya, dan berpisah dengan rohnya, itu namanya mayit berarti. Setelah hari kebangkitan nanti rohnya dikembalikan ke jasad semula, semuanya menyatu lagi dan hidup lagi. Itulah kehidupan kedua setelah kematian di dunia. Nanti ketika disiksa, jasad kali roh campur. Lek mati dicewet mboten menapa nggih. Niki mboten urip. Mari digebloki nemen, mari ajur apa merasakan sakit berarti nggih. Terus dikembalikan semula lagi. Dan orang ini ketika ada dua pilihan, daging anyar ambil daging sudah busuk, lebih memilih yang busuk, dimakan terus. Sing anu mang daerah sing enak mang. Sing halal loh nggih. Kan halal lah aja nggih. Sing bangkai ini haram kecuali darurat. Jenengan kalau ada di tengah laut kampean panganan bekal seperti nelayan nggih. Itu ketika tidak ada lagi yang dimakan, cuma ada bangkai ayam ngambang. Kalau saya tidak makan, saya akan mati. Maka hukumnya makan bangkai bukan hanya boleh, tapi wajib, tapi sekedarnya. Ojo pada kayak tambahin tekno, tapi tidak perlu nggih. Jenenge bangkai niki yang kejadian di gambarnya Rasulullah, iki kolu iki mangan bangkai sampai didekaken. Hanya Rasulullah penasaran, malaikat itu gambaran orang apa itu? Terus malaikat Jibril, Rasulullah ini adalah gambaran umat panjenengan yang ketika hidup di dunia dia sudah punya istri, atau sebaliknya dia sudah punya suami tapi dia selingkuh dengan wanita lain atau dengan laki-laki lain. Nanti seperti itu. Selingkuh itu bahasa sing halus loh. Aslinya apa? Zino. Orang zina nanti di akhirat, dan saya nggih rada rusuh nih, tapi harus kita sampaikan biar bisa menjadi rem bagi kita nih. Nanti ketika dia tidak tobat sebelum meninggal, masih tidak mau tobat, maka nanti siksaannya di akhirat, nusewu, kemaluannya akan mengeluarkan bau busuk sekali yang akan dirasakan oleh seluruh penghuni neraka. Ampun betul aja. Dan akan dicincang dari kemaluannya sampai ke ujung kepala, ditaruh di atas, disaksikan banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kalau tidak mau tobat. Makanya ketika masih ada sisa umur, ini kita harus perbanyak bertaubat. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, itu peluangnya sudah tipis. Ada hasilnya. Ada, yaitu dengan bantuan dari keluarganya sing seiling. Lah mboten eling nggih ndak ada harapan sama sekali. Jadi mumpung masih ada dunia, kita bisa memperbaikinya sendiri. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala dari segala macam dosa yang kita kerjakan. Karena walaupun dosa itu dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ketika dosa besar itu kita istighfari tiap hari, lama-lama akan habis. Tapi dosa kecil tidak pernah kita istighfari. Bahkan setiap kali kita nabung dino, maka yang kecil bisa jadi besar.
Napa istilahnya? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit nggih. Bener niku berarti. Terus enten malih gambaran, iki gambaran sing elek niki. Ada seseorang yang tangannya itu langsung tergerak untuk mengambil batu. Batunya sangat besar, beratnya luar biasa, dan dia ngambil tidak kuat, tapi dikuat-kuatkan. Akhirnya menjadi kuat. Lalu apa yang terjadi? Batu tadi langsung dihancurkan ke kepalanya sendiri. Tuar, hancur, jenenge watu kali kepala. Boten imbange. Kepalanya hancur. Itulah sesaat di neraka. Jadi sampai hancur. Setelah hancur merasakan sakit, lalu oleh Allah Ta'ala dikembalikan seperti semula, wudu malih. Wudu malih, ngambil lagi. Tapi tangannya bergerak sendiri. Diambil, dijur malih keluar. Terus sampai kapan? Sampai dosanya habis. Karena di neraka itulah tempatnya mencuci pakaian yang kotor istilahnya. Kita kalau punya pakaian kotor, masa mau langsung ditaruh di dalam lemari? Kan boten ya. Pasti kita cuci dulu, nodanya kita buang, dikira, disuciani, marotan di lempet, di nomor seliko barang, baru layak untuk ditaruh di lemari. Demikian juga orang yang punya dosa, ketika dosanya masih belum diampuni, belum mendapat syafaat dari kanjeng Nabi, maka dia untuk menghilangkan dosa itu harus mampir ke neraka dulu. Kenapa? Karena tidak layak orang yang punya dosa langsung masuk surga. Tunggale pakaian sing kotor kabeh akeh ompole langsung dilempit, dilebokno lemari. Ngamuk orang keluarga iki. Jadi harus dicuci dulu. Makanya kita ini berharap kita ini ketika bertobat, ini apa tobat kita ini diterima oleh Allah atau tidak, kita masih punya harapan yang kedua. Apa? Kita berbanyak sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi nanti di akhirat punya hak veto, punya wewenang untuk memberikan syafaat. Sebenarnya syafaat ini remisi. Orang yang rumusnya kan ngeten nggih. Rumusnya orang yang punya dosa ini tidak layak masuk surga. Ketika diremisi, diampuni dosanya dengan syafaatnya Rasulullah, maka dia langsung hilang dosanya, langsung bisa masuk surga. Karena harapan kita semuanya bisa masuk surga, terutama bisa masuk surga bersama keluarga tercinta. Oke. Jadi semuanya masih punya harapan. Karena orang Islam selama hidupnya dia pernah membaca syahadat walaupun banyak dosa, dia masih punya harapan untuk masuk surga. Kalau orang kafir boten. Orang kafir itu walaupun taat, walaupun agak dosane, dia sudah punya vonis masuk neraka selama-lamanya. Karena isi neraka itu selain iblis juga kebatuan dan orang kafir, termasuk orang Islam yang punya dosa. Tapi orang Islam masih punya harapan nanti bisa masuk ke surga. Saking mampir dulu rekreasi ke neraka. Itu gambaran yang jelek kata perjalanan Rasulullah di Isra itu kata perjalanan yang jelek. Sing apik nggih wonten. Sing apik yang Rasulullah juga ditunjukkan gambaran di surga. Itu orang yang ketika menanam tanaman di sawah, kayak nanam, baru langsung cukul, baru langsung tuwek, langsung dipanen. Baru nanam manen dalam satu waktu. Terus betul ngeteni 3 bulan. Kan biasa 3 bulan nggih. Iki mboten terus ngeten. Itu gambarannya apa kayak malaikat terus ngeten Nabi. Itu adalah gambaran umat jenengan yang ahli sedekah. Berarti sedekah terus ganjarannya mengalir terus. Apalagi sedekahnya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah niku sedekah
yang pahalanya mengalir terus ketika sesuatu itu masih ada dan digunakan. Contoh, jenengan nyumbang teng musala niki renovasi umpami nggih. Maro nyumbang genteng tanopo atau semen terus dipakai terus. Maka jenengan ganjaran mengalir. Ketika panjenengan itu ditakdir sudah meninggal dan musala ini masih dipakai, pahalanya mengalir terus. Sedekatun jariyah. Kata nggih. Idza mata ibnu Adam in qadat amaluhu illa min salatin salah satu sedekatin jariyah, sedekah yang jariyah. Yang tadi itu. Dan syaratnya harus ikhlas. Buatan asal mudah-mudah iku lho lek aku sing bangun lek ero anu. Tapi ada keanehan tuh. Karena hadisnya itu ada 3 ini, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Nyampe terus itu. Ketika orang tua sudah meninggal, ditunggakan terus anak putune nyampe terus. Sedekah jariyah itu syaratnya kan harus ikhlas orangnya ya, yang bersedekah. Niki ketika ada orang sedekah jariyah pembangunan masjid atau musala, dia tidak ikhlas, tunda-tunda barang kali. Maka selama hidupnya dia tidak ada pahala yang mengalir kepada dia. Tapi kalau dia sudah mati, pahalanya mengalir. Kenapa? Karena ini hadis sudah ada nasnya di hadis sedekah jariyah. Pahalanya mengalir walaupun dia meninggal. Ketika dia masih hidup karena tidak ikhlas, tidak mengalir, tidak dapat pahala. Tidak pun meninggal asal. Jadi saya mendeng yang sing sedekah walaupun tidak ikhlas, tapi saya sedekah. Timbang tidak sedekah tapi ikhlas. Wonten ta? Tidak sedekah ikhlas. Yo akeh contone nggih. Aku ikhlas aku, tidak sedekah tapi. Ya agak jantan. Yeah. Terus kemarin niku kula supe yang bau harum dari Dewi Masita niku keluar ta. Matur kula ceritakan di itu nggih. Niku nggih. Itu sebagai dalilnya tabarukan. Dan ini memang dalil dari kejadian Isra Mi'raj. Terus Rasulullah ketika Isra itu melewati beberapa tempat yang bersejarah. Di antara sing kula ceritakan wonten makame Ibu Masita, Dewi Masita, tukang sisirnya Raja Firaun. Itu Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sholat di makam itu. Apa? Tabarukan, boleh barokah. Mari ngonten Rasulullah melewati kota Bethlehem. Semerap, itu penting. Bethlehem. Sing perang tok nggih. Nggih. Itu Rasulullah juga diperintah untuk sholat di sana. Untuk apa? Untuk menghormati tempat karena Bethlehem ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu yang bernama Sri Maryam. Yang terakhir Rasulullah ini nyampe di Masjidil Aqsa yang saat ini dikuasai orang Yahudi. Di sana Rasulullah langsung didapuk untuk menjadi imam, dan yang menjadi makmum ini para malaikat. Kemarin wonten para nabi-nabi terdahulu dipanggil semua, datang pula semua. Ada nabi, ada rasul. Nabi niku orang yang dikasih wahyu tapi tidak diperintah untuk menyebarkan ke umatnya, berarti untuk diri sendiri. Tapi dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala, niku Nabi. Tapi kalau Rasul selain mendapat wahyu dan untuk diri sendiri juga diperintah untuk menyebarkan ke umatnya, kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak cukup umatnya, tapi untuk seluruh alam. Jadi kalau Nabi terdahulu buatan Nabi Musa itu diperintah untuk kaumnya yang bernama kaum Bani Israel. Nabi Soleh, kaum kaum terdahulu Samud, kaum terdahulu, kaum yang pinter-pinter gitu.
Kalau Nabi Muhammad buatan tidak hanya untuk orang Quraisy tapi untuk seluruh manusia. Niki Nabi Muhammad langsung didaulat untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gusti ini atau pemimpinnya para nabi dan para rasul bahkan para malaikat. Walaupun Nabi Muhammad ini hidup di dunia di akhir zaman, maksudnya di akhir zaman. Karena Nabi Adam yang utamanya. Antara Rasulullah Nabi Muhammad dengan Nabi Adam ini selisihnya kurang lebih 10.000 tahun, 10.000 an. Padahal umurnya dinosaurus ini jutaan tahun. Ini menunjukkan bahwasanya bumi sebelum didiami oleh manusia sudah ada penghuninya, yaitu hewan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang terpendam jutaan tahun di dalam bumi sekarang digali menjadi batu bara ya. Itu umurnya jutaan tahun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk terakhir yang ada di bumi. Sebelumnya itu ada iblis, ada kelompok jin, jenis jin yang ada di situ. Pun balik-balik teng Masjidil Aqsa, jangan buatan tawa-tawa lagi. Di sana Rasulullah sholat yang menjadi makmum para malaikat turun semua, para nabi, para rasul sedoyo turun dan Rasulullah yang menjadi imam. Ini menjadi dalil Rasulullah itu adalah nabi yang terbaik. Kalau nabinya sudah terbaik, maka umatnya juga menjadi umat yang terbaik. Makanya kita harus banyak bersyukur menjadi umat akhir zaman atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti surga ketika hari akhir dan sudah melewati hari penghitungan amal, surga ini masih steril. Tidak ada penghuninya, maksudnya tidak ada yang boleh masuk kecuali Nabi Muhammad dulu yang boleh masuk. Lalu siapa? Umatnya. Bukan Nabi terdahulu, tapi umat intek lebih sih. Sampai lebih banyak. Tentunya yang sudah melewati beberapa fase. Lalu dimulai dari Nabi pertama. Siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, terus sampai terakhir Nabi Isa. Lucunya Nabi Isa walaupun menjadi umat terakhir yang masuk surga, tapi Nabi Isa bareng kanjeng Nabi Muhammad melebeti. Kenapa? Karena Nabi Isa nanti di akhir zaman ini akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit untuk membunuh Dajjal itu menguasai dunia nanti. Hamin 40 hari ini Nabi Isa diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, diperintah untuk membunuh Dajjal. Dan sejak itu Nabi Isa ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ini bukan masuk Islam, tapi sudah Islam, tapi syariatnya ikut Nabi Muhammad. Jadi syariatnya Nabi terdahulu beda-beda. Nabi Muhammad ini yang paling ketat ini. Kalau Nabi Adam kawin bersaudara tidak apa-apa. Jadi dia anak papat lanang wedok. Lain langsung sekawan kan ibu Hawa itu. Iku dirapekno sak duluan. Nek saiki mboten asal nggih. Kalau dulu tidak apa-apa. Kenapa? Tidak ada manusia. Masa ate kawin ambek wedhus. Ya apa kok? Kalau sekarang minimal misanan boleh. Oke, lek biyen sak dulur irapekno. Ini syariatnya beda. Kalau sekarang tidak boleh nggih. Karena sudah banyak manusia. Kalau dioleh normalnya tidak nambahi seduluran paling ya. Pun setelah itu langsung mawon teng Mi'raj. Mi'raj itu pengertiannya naik. Naiknya Rasulullah
dari Masjidil Aqsa Palestina menuju langit 7 sampai ke atasnya. Rasulullah sendirian, tidak naik buruk lagi. Kenapa? Karena di dalam Masjidil Aqsa itu, ini secara gaib tapi ya, itu ada ondo, di mana ondo ini bisa menembus langit 7. Jadi tidak bisa digambarkan kali akal loh ini. Pokok Isra Mi'raj kita kesampingkan akal dulu, kita pasrah pada Allah Ta'ala. Pasrah dengan arti kita ini percaya penuh, karena yang dibutuhkan keimanan, bukan akal ya, karena akal manusia itu terbatas. Pondo yang langsung bisa menembus langit, semerap langit kan? Bukan sing ketok mendung boten niku di atas malih, tapi memang gaib, tidak bisa ditemukan oleh para ilmuwan. Termasuk ilmuwan sampai sekarang masih belum bisa menemukan di mana letaknya surga, di mana letaknya neraka. Lek ketemuan lebu swarga dhisik kan nggih. Oleh bocoran. Karena itu gaib. Terus malaikat Jibril gimana? Malaikat Jibril ini juga mendampingi Rasulullah. Karena malaikat Jibril ini bentuknya, kalau bentuk aslinya kakinya ada di bumi, kepalanya nyundul langit. Jadi langsung tidak usah mencolot pun aja buat tidak wonten. Bentuk aslinya malaikat Jibril. Pun di langit pertama ini Rasulullah langsung bertemu dengan bapaknya manusia. Sinten? Bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam, atau Nabi pertama, manusia pertama, Rasul pertama. Ngira kaget kan Nabi. Kenapa? Karena bapaknya manusia ini tidak sama dengan kita. Posturnya berapa meter? Di kitab itu diterangkan di 60 dhira'. 60 dhira' itu kurang lebih setengah meter. Satu dhira' itu setengah meter. Berarti 60 bagi 2, okay. Satu dhira' itu setengah meter kurang lebih. Berarti kalau 60 dhira' berarti 30 meter. Itulah tingginya Nabi Adam. Jadi manusia itu mulai pertama tinggi, terus sampai terakhir itu tambah pendek. Terakhir itu kaumnya Nabi Muhammad. Tingginya kurang lebih 170-80 meter, jarang benar ya. Itu dari sampai akhir zaman itu segala sesuatu itu tambah kecil, termasuk binatang. Binatang lek biyen kadale ku koyo dinosaurus ya. Saiki cilik sampean. Karena manusia juga kan kecil. Nabi Adam ini ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau menoleh ke kanan dan beliau ini bergembira sekali. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam ini menoleh ke kanan, di sana Nabi Adam diperlihatkan surga dengan penuh kenikmatan, dengan segala kemewahannya. Nabi Adam ini senang delok anak cucunya masuk surga, yaitu orang-orang yang beriman. Yang kedua, Nabi Adam menoleh ke kiri. Di sana Nabi Adam diperlihatkan neraka dan penghuninya juga manusia. Berarti penghuninya juga keturunannya anak cucunya Nabi Adam. Di sana beliau menangis. Kok cek akeh ini sing mlebu neraka ketimbang mlebu swarga. Berarti seakan sing mlebu neraka ketimbang sing mlebu swarga. Sekarang kita buktikan rumusnya masuk surga itu adalah orang yang beriman gitu. Dan orang yang beriman ini juga masih dibagi dua, yaitu yang dosanya sudah terampuni, yang belum terampuni masih ada neraka. Yang tidak beriman ini sudah dapat vonis masuk neraka. Penduduk bumi saat ini, penduduk bumi pemeluk Islam ini menempati ranking kedua setelah pemeluk Kristen. Jadi Islam itu ranking kedua. Teko kono teko Kristen tok wis kalah nggih. Itu menunjukkan neraka itu memang penghuninya lebih banyak ketimbang surga.
Matur muga mlebu swarga sedaya nggih. Lek mlebu swarga mangke ndak usah adus, Pun. Kenapa? Karena nanti keringet itu bisa menjadi minyak misik. Yang perempuan ini akan menjadi ratu nanti di surga. Tapi wong lanang oleh bidadari cemburu loh. Ya apa ngoten. Ini yang perlu diluruskan bahwa saya kehidupan di surga dengan kehidupan di dunia ini beda. Perasaan cemburu mboten wonten. Perasaan elek mboten enten saya. Ical saya. Yang ada apa? Semuanya adalah kenikmatan. Nikmat senang terus saat terus ngombene nang sewu. Ngombene arak di sana. Tapi ndak halal. Mboten ndak ono hukum menawa mriku. Ndak ono hukum. Jangan nek kepingin sakniki kate tuku anu paling cepet njaluk Gojek nggih. Pakai aplikasi teko wis. Lek mriku mboten usah aplikasi, kerentek di ati teko. Pingin es campur, langsung tinggal bisret wonten. Campur keraton. Jadi makanan yang ada di surga, kenikmatan surga itu yang tidak pernah terlihat di dunia. Tidak pernah terdengar di dunia. Tidak pernah dirasakan di dunia. Walaupun namanya sama. Bisa jadi di surga sampean kepengin campur wis biasa kira campur nggih. Di sana jenengan kerentek campur. Keluar campur, tapi rasanya beda. Jadi kerentek tok langsung dugi wonten Kanjeng. Itu kenikmatan di surga. Nek cerita swarga dawa mangken. Pun Kanjeng Nabi melewati langit ini sampai 7. Langit kedua niki Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat apalaken Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh embae Kanjeng Nabi Ibrahim. Ketika melewati langit ke-6 ini nanti akan balik Kanjeng Nabi. Jadi mari ketemu Nabi Musa. Nabi Musa niku adalah nabi yang terkenal upahnya terbanyak. Paling kata umat Nabi Musa niku. Tapi kena Kanjeng Nabi ndak ono pucuke. Jadi Kanjeng Nabi waktu melihat Nabi Musa seret delok ngene kan diperlihatkan dengan umatnya. Aku kok kata teman malaikat umatnya Nabi Musa. Enggak Nabi, jenengan pun noleh berikut dok, jenengan noleh ke atas. Langsung aja Nabi noleh ke atas, lebih banyak lagi. Siapa itu malaikat? Itu umatnya jenengan. Jadi Kanjeng Nabi ini umat terbanyak di antara nabi-nabi yang lain. Dulu Nabi Musa itu pernah berbangga, aku adalah nabi dan rasul yang terbanyak umatnya. Tapi tidak ada Nabi Muhammad ya gitu. Saat ini kena saleh. Dan ketemu Nabi Ibrahim langsung dengan bangga karena Nabi Muhammad ini secara garis keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi memang semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu sambung semua Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim punya 2 putra dari Nabi kabeh. Dari 2 ibu kabeh. Nabi Ismail nurun Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lagi. Nabi Ismail terus menyusul ada nabi, terakhir ditutup Nabi Muhammad. Terus Nabi Ibrahim dari anak satunya Nabi Ishak. Ini menurunkan banyak nabi sampai ke Nabi Isa. Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud. Terus Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Soyo. Nabi-nabi yang kita kenal itu rata-rata dari jalur Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim sangat berbangga bisa ketemu cucunya yang sudah dinanti-nantikan, yaitu Nabi Muhammad. Terakhir Kanjeng Nabi langsung melewati langit 7, langsung ke atas, malaikat tidak berani mendampingi. Kanjeng Nabi panjenengan piyambakan mawon, kula mboten wantun. Napa? Karena derajat saya ini kirang. Di atas langit itu tidak ada satupun makhluk yang bisa sampai ke sana. Itu
aras. Aras itu istilah singgasana. Singgasana apa berarti Allah Ta'ala ada di sana? Mboten ngoten. Kita kalau bicara masalah Tuhan ini harus mengesampingkan akal. Karena akalnya manusia tidak tutup. Tuhan Allah Ta'ala ini tidak sama dengan makhluk dalam segala hal. Memang tidak sama. Ya apa wujudnya Allah Ta'ala tidak bisa. Cuma ada satu makhluk yang diperlihatkan wujudnya ketika belum kiamat, yaitu Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu seberapa? Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu cuma bisa mendengar suaranya Allah Ta'ala, tapi tidak bisa melihat. Ini kemauan Nabi Musa mari krungu suaranya Allah Ta'ala, krungu suaranya menungso langsung semaput, langsung muta-muta. Saking mboten ejo ini. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu juga singgah di tempat di mana Nabi Musa dapat wahyu krungu suaranya Allah Ta'ala, yaitu di Gunung Tur Sina. Rasulullah juga sholat di sana, diperintah sholat di sana. Tabarukan itu ngalap barokah. Datang jenengan niku menawi teng pesarane para wali niku mboten nyembah wali, tapi golek nyundul barokahe wali, karena di wali itu barokahnya Allah Ta'ala dikasih nang wali kuatan. Jenengan teng mriku kersane asal rutune sundul cek rutun teng jenengan ngarepe ngoten. Mboten di teng wali, nek wali mboten saged maringi napa-napa. Barokahe sing kathah niku rutun. Termasuk tempat-tempat bersejarah. Tempat napa niku tempat topoe wiritane wali, termasuk tempat napa niku Nabi Musa mendapat wahyu yaitu Bukit Tursina. Rasulullah singgah di sana. Ini yang sing murui Rasulullah, sing murui tabarukan niku. Tabarukan ngalah barokah nggih. Kok sing dibid'aken. Bid'ah itu berarti tidak tahu lakone Rasulullah lagi. Rasulullah nglakoni ini. Sampai sholat di Masjidil Aqsa barang. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat pahalanya sama dengan sholat di luarnya Masjidil Aqsa. Selain Masjidil Haram sampai Masjid Nabawi, selisihnya 500 rakaat Masjidil Aqsa. Aman mboten berikutnya. Jadi sholat di kono 1 rakaat, ini pada 500 rakaat. Enten malih sing hebatan. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi mulia karena di sana ada makamnya Rasulullah. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat saja sama dengan sholat 10.000 rakaat di Masjid Arab. Di musola niki. Contohnya ngoten Mas di gambaran niki. 10.000, kira-kira kiat sholat 10.000. 10.000 berarti 10 dino tiap malam 10 hari ndak anu boten film jenengan. Marisa. Masjid Nabawi, Masjid Medina. Di Medina. Dan puncaknya adalah Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat saja, pahalanya sama dengan sholat di luarnya Masjidil Haram selain Masjid Nabawi di Masjidil Aqsa. Selisihnya 100.000 rakaat. Jadi ada tempat-tempat yang memang khusus oleh Allah Ta'ala itu diistimewakan. Sama dengan waktu, ada waktu-waktu khusus yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah malam-malam Rajab dan malam Sa'ban. Terakhir malam Ramadan. Termasuk waktu di antara adzan qomat niku mustajab. Memang waktu yang dimuliakan diistimewakan Allah Ta'ala. Termasuk sama dene salat. Lek saged mantu salat niku sikil mboten usah pindah-pindah, pancet jenengan wiritan. Wiritan dalam keadaan tahiyat terakhir. Jadi lek mari salat pun langsung menjawab nggih. Allahumma atas salam jenengan Allahumma lantas jalan nggih. Langsung mencolot nggih. Saking ndak kerasane salat. Padahal salat niku ngadep teng pengira. Tunggale jenengan iki celuk presiden lho. Masuk susu jenengan.
Paling tak mana tenang, kok paling oleh jaminannya enak, ngoten lagi, lek jamin. Terakhir Nabi Muhammad ini menghadap Allah Taala, hijabnya Allah Taala waktu itu dibuka di sana. Dan satu-satunya makhluk yang diberi keistimewaan bisa melihat zatnya Allah Taala atau wujudnya Allah Taala. Itu cuma Nabi Muhammad. Tapi mantan ini kok kan Nabi supe. Lek kon gambar kanjeng Nabi, rupane Allah Taala kados pundi? Mboten saged jawab Nabi. Karena memang Allah Ta'ala harus berbeda dengan makhluk. Allah Ta'ala punya sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan hawadis atau dengan makhluknya. Di sana ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala, Rasulullah langsung mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sampai sekarang diabadikan di tahiyat. Karena tahiyat itu menjadi rukun karena itu ada sejarahnya. Allah Ta'ala balas assalamualaikum, selamat bagimu kakak nang kanjeng Nabi nggih. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai nabi yang diberkahi Allah Ta'ala. Ngoten maksudnya Allah Ta'ala jawab ngoten. Kanjeng Nabi merasa tersanjung. Kenapa? Karena disalami oleh Allah Ta'ala kekasihnya. Nah, disalami kekasihnya kan bingung kan? Kalau orang itu sudah cintanya luar biasa. Tapi tidak cukup sampai situ Rasulullah. Ketika Rasulullah saja yang disalami oleh Allah Ta'ala, diberi ucapan selamat oleh Allah Ta'ala, Rasulullah niki sik mikir teng kula panjenengan sedaya, teng umat-e. Ditambah oleh kanjeng Nabi, dijawab oleh kanjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan untuk hamba-hamba kula Allah Ta'ala yang soleh-soleh, sing tak soleh mboten. Dadi kanjeng Nabi nyuwun teng Allah Ta'ala umat kula sing soleh-soleh, sing napa niku ahli ibadah, perintah Allah Ta'ala dilakoni niku ditediakan rahmat teng Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj. Dan itu diabadikan ketika tahiyat. Tahiyat ini rukun niki. Jadi jangan lek salat mboten mau tahiyat berarti salate mboten sah. Lalu ditambahi syahadat. Niku mboten percakapan, Bang. Jadi Allah Ta'ala ketika percakapannya 3 kalimat ini ya. Lalu Allah Ta'ala memberikan hadiah oleh-oleh kanjeng Nabi pulang ke sana ke bumi lagi itu dengan oleh-oleh sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat loh, beda. Jenengan sehari semalam berapa waktu? 17. Berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Niki Allah Ta'ala merintah kanjeng Nabi oleh-oleh sholat 50 waktu, bukan rakaat. Rakaatnya bisa jadi lebih. Sehari semalam 50 waktu. Kanjeng Nabi tidak bisa nolak jenenge dikai oleh-oleh. Langsung turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa niki nemen cintai tengahnya Nabi gara-gara iri. Nabi Musa cuma bisa mendengar suaranya Allah Ta'ala tapi tidak bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi mantun ningali wajahnya Allah Ta'ala. Ini ku namanya tabarukan. Walaupun saya tidak bisa melihat Allah Ta'ala, tapi saya bisa melihat orang yang pernah melihat Allah Ta'ala. Jadi caranya ngoten tabaruk niku. Walaupun saya tidak bisa melihat Rasulullah, kan tidak bisa kita ini, karena tidak tutupi zamannya. Banyak khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum, terus hadisnya Nabi. Paling baiknya masa adalah masa di mana saat saya masih hidup. Di zaman Nabi. Sinten sing nututi? Para sahabat. Para sahabat itu sangat luar biasa. Bejoe nemen. Napa? Dikasih kesempatan langsung bisa kumpul kali kanjeng Nabi. Lah apa masalah langsung tanglet kanjeng Nabi. Tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Kanjeng Nabi kula ngeten, oh jawaban ngeten. Dan kita ini walaupun tidak pernah kelihatan kanjeng Nabi, kita ini tabarukannya ke siapa? Ke orang yang pernah berburu. Lek urut ngeten.
Sahabat orang yang nututi kanjeng Nabi gini. Sahabat punya murid, istilahnya tabiin. Orang yang nututi sahabat itu tabiin. Tabiin tidak pernah kelihatan kanjeng Nabi. Tapi ini mulia karena melihat sahabat pernah melihat kanjeng Nabi. Lah diurut terus ngoten sampai para kiai. Para kiai niki mulya gara-gara pernah melihat gurunya pernah melihat gurunya terus sampai teng kanjeng Nabi pernah melihat kanjeng Nabi. Napa malih sampai kita ini tabarukannya ngalah barokahe dumateng keturunannya Rasulullah. Sinten niku? Para habaib. Ada loh habaib itu. Di mana para habaib ini, para habib ini di dalam tubuhnya ada titisan darahnya Rasulullah. Rasulullah orang suci karena pernah bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk walaupun malaikat yang tidak punya dosa, itu tidak punya kewenangan atau keistimewaan bisa melihat Allah Ta'ala. Ini kanjeng Nabi sakit. Makanya kita berbanyak sholawat dumateng kanjeng Nabi. Lebih-lebih di bulan Sa'ban. Saat ini belum Sa'ban ya? Tanggal 1. Tanggal 2. Terus kanjeng Nabi Rajab niku bulannya Allah. Syahrul Rajab, bulan Rajab bulan Allah Ta'ala, berarti kita perintahnya perbanyak istighfar. Selain puasa juga istighfar, mohon ampun Allah Ta'ala. Ketika sudah memasuki bulan Sa'ban saat ini, dirasakannya Nabi wasahrul Sa'ban sahri. Bulan Sa'ban itu adalah bulanku. Lek bulan kanjeng Nabi berarti kita perintahnya perbanyak membaca sholawat. Sholawat itu paling istimewa, amalan atau ibadah paling istimewa. Kenapa? Tidak ada ikatan yang sama dengan ibadah yang lain. Contoh, lek kate maca Quran kudu duwe wudu, lek nyekel nggih. Lek nyekel kan ndak betul apa. Kudu ndak duwe hadas besar. Lek maca Quran. Nanti kalau membaca sholawat walaupun tidak punya wudu tidak apa-apa, walaupun punya hadas besar tidak apa-apa. Terus tidak harus ikhlas, tidak harus khusyuk. Kenapa? Barokah kanjeng Nabi. Tapi jenengan pun tidak ngurus masih tidak ikhlas, betul ngoten. Pahalanya lebih banyak ikhlas ketimbang tidak ikhlas. Ngoten maksudnya. Kalau ibadah yang lain syaratnya memang ikhlas. Kalau ingin punya pahala, lek sholawat boten. Okay. Jadi kita berbanyak selawat, ambil masak, baca selawat, sallallahu alaihi wasallam. Ambil nyapu saged. Pun bersambung malih. Karena ndak tututi wekdal nggih. Tanya jawab tadi nggih. Nggih. Wonten tanya jawab. Pun isa nggih. Tanya jawabnya pertemuan lagi ya. Ada sinetron loh episode yang akan datang. Ya pun mantan. Oke. Tidak apa-apa. Ya karena referensinya beda atau cara tafsirnya beda. Ikhtilaf ummati rahmatun. Sampai ono imam 4 mazhab niku memang cara beda tafsirnya. Apa mereka berdosa? Mboten dapat pahala ya. Karena mereka sudah berijtihad. Yang penting punya patokan masing-masing. Ya tidak boleh asal-asalan. Kalau punya referensinya tidak apa-apa, Bu. Karena itu memang tidak apa-apa, yang penting ada referensinya, ada pijakannya, ada rujukannya istilahnya. Gipun, karena sudah Isya, mata buku yang kita pelajari, kita kaji malam hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Kula wasiat dumateng kula kiyabat lan panjenengan saya monggo kita berbanyak selawat dalam keadaan apapun, lebih-lebih ketika kita bepergian. Sing ngata mau selawat pun. Satu jenazah numpak sepeda motor lek iso pun nglamun.
Saya lambe niki diobahaken untuk zikir, baik selawat atau yang lainnya. Karena orang bepergian itu doanya mustajab ketika bepergian. Kenapa mustajab? Karena ima wa ima bisa jadi dia tidak bisa pulang karena saya kecelakaan. Rawan lebih aman ada di rumah. Gitu. Saking kula menawi wonten salah lebate mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun langsung salat pun. Salatnya. Besawu. Loh, derek. Pun